Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di channel saya Nana Kuisin. Untuk kali ini saya akan membuat kulit pangsit. Ini kulit pangsitnya saya bikin yang mudah agar teman-teman bisa membuatnya juga. Sama seperti resep yang kemarin, tapi ini saya bikin dengan cara yang berbeda. Kulit pangsitnya tidak mudah sobek. Ini bisa digunakan untuk siomay, dimsum, dan sebagainya. Dan dari kulit dimsum ini saya juga bikin dimsum yang menggunakan warna alami. Saya menggunakan buah naga, jadi kalian juga bisa berkreasi dengan warna lain. Oke, kalau kalian pengen tahu gimana cara bikinnya dan apa saja bahannya, ikutin terus ya videonya sampai akhir. Dan ini untuk bahan-bahannya, saya menggunakan tepung beras 100 gram dan tepung tapioka 25 gram. Ini saya menggunakan dari Tan Kepiar. Kemudian 1 sendok makan minyak kelapa. Ini tepung berasnya sebanyak 100 gram. Kemudian ini kita ayak tepung. Ini tepung beras, saya gunakan 100 gram tepung beras. Kita ayak terlebih dahulu. Kemudian saya menggunakan 25 gram tepung tapioka. Ini juga kita ayak terlebih dahulu. Ini kalau resepnya kebanyakan bisa bikin setengah resep dari ini ya. Ini kita aduk hingga tidak ada yang bergerindil. Garam sedikit, kemudian ini minyak 1 sendok makan. Kalau misalnya minyaknya di skip juga enggak apa-apa. Kemudian ini saya kasih 175 ml air. Ini air biasa, air dingin biasa. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata, baru kita hidupkan kompornya. Adonan ini terus kita aduk, kita masak hingga benar-benar menggumpal. Dan seperti ini kira-kira bentuk adonannya. Kemudian ini kita matikan api, kita sisihkan. Ini kita alasnya, ini kita taburi tepung tapioka. Ini adonan yang sudah kita masak tadi. Ini tunggu hangat ya teman-teman, ini sudah hangat. Ini kita uleni sampai tidak lengket di tangan. Dan seperti ini kira-kira ya teman-teman. Kalaupun masih ada yang lengket, kalian bisa tambahkan tepung tapioka. Saat menguleni, pastikan tangan kalian juga ini ada tepung tapioka di tangan, dibalurkan tepung tapioka biar enggak begitu lengket di tangan. Kemudian kita ambil sedikit adonan, ini kita gilas. Kita gilas ini kalau mau tipis bisa, mau tebal bisa, sesuai selera aja ya. Ini adonan kulitnya ini nih nggak mudah sobek karena dia sudah dimasak. Kemudian cetak sesuai selera. Saya menggunakan tutup gelas, atau kalian juga bisa menggunakan ini tutup gelas yang bawahnya itu, atau kalian bisa menggunakan ring roti yang diameter 10 atau 9 bisa. Kita cetak hingga adonan habis. Ini dari resep ini saya dapatkan 30 lembar kulit pangsitnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin separohnya, bisa menggunakan separoh dari resep ini. Ini kulitnya tuh lentur, dia nggak mudah sobek. Kemudian yang sedikit adonan saya kasih pewarna buah naga. Kalau misalnya kurang bisa ditambahi pewarna buah naganya ini.
Kalau misalnya lengket adonannya, kalian bisa tambahkan tepung tapioka sampai tidak lengket di tangan. Kalau adonan ini lembek, kalian bisa tambahkan tepung tapioka sedikit demi sedikit hingga teksturnya tidak lengket di tangan. Kemudian kalian gilas, cetak dengan tutup gelas. Jadi ini adonannya ini bisa disimpan di freezer, tahan selama 2 bulanan. Kalau kalian mau simpan, bisa disimpan di freezer, kemudian ditaruh di wadah, ditutup dengan plastik atau wadah Tupperware seperti itu. Kemudian kalau mau pakai, diamkan dulu 10 menit, kemudian kita gunakan. Tapi kalau misalnya 10 menit itu masih kaku, kalian bisa panaskan kukusan, kemudian dikukus satu persatu, tapi jangan sampai matang dan sampai dia hangat gitu. Kemudian baru bisa kita gunakan kembali kulit pangsitnya. Seperti itu cara menyimpan kulit pangsit. Dan ini sudah selesai, teman-teman, bisa digunakan. Nih, saya akan membuat isian dimsumnya. Ini kita sisihkan. Nah, untuk isian dimsum saya pakai yang sederhana aja. Ini ada daun bawang, kita iris kecil-kecil saja atau sesuai selera. Kemudian ada udang 150 gram. Ini saya pakai 1 batang daun bawang, kemudian 1 buah wortel. Ini saya serut pakai parutan keju itu ya. Kemudian ini udangnya saya haluskan saja menggunakan pisau. Kita haluskan kasar atau kalian menggunakan blender juga bisa. Kalian bisa menggunakan ayam atau ikan yang lain atau daging, sesuai selera aja ya. Kemudian kita masukkan wortel dan daun bawangnya. Ini wortelnya nanti juga saya gunakan untuk topping di dimsumnya. Sedikit garam, kemudian kita tambahkan gula aren. Ini setengah sendok makan gula aren, kemudian bawang putih setengah sendok makan bawang putih bubuk. Ini kemudian 1 sendok makan minyak wijen. Kita aduk sampai rata. Kalau mau menggunakan bawang putih dihaluskan juga bisa. Kemudian 1 sendok makan tepung tapioka. Kemudian kita aduk rata. Kemudian kita siapkan kukusan. Sambil mencetak, kita siapkan kukusan terlebih dahulu. Ini kukusannya saya kasih alas daun dan saya kasih minyak. Ini saya ambil 1 lembar kulit dimsumnya, kemudian kita kasih 1 sendok makan atau lebih isian dimsum, kemudian kita cetak. Saya gunakan cetakan seperti tadi, atau teman-teman cetak sesuai selera. Ini tidak mudah sobek, seperti ini tuh, gampang banget. Dan lakukan hingga isi adonan habis. Dan tips untuk mengukus, kalian bisa taruh wadah di panci ini seperti ini. Misalnya yang wadah hitam ini yang saya taruh ini langsung dimasukkan ke dalam panci bisa, tapi jangan langsung dimasukkan ke dalam kukusan. Nanti itu bawahnya itu bisa sobek, mudah sekali sobek. Saya menggunakan alat yang mangkuk kecil ini seperti ini, jadi hasilnya bagus seperti ini, teman-teman. Tuh, bagus, dia itu tidak langsung sobek. Dan ini tadi dikukus selama 10 menit. Dan untuk dimsum yang tidak diberi alas, hasilnya itu seperti ini, teman-teman. Ini bisa dilihat. Tuh, bawahnya itu langsung sobek, dia kematangan banget, padahal 10 menit saja saya mengukusnya. Dan untuk sausnya, saya menggunakan tomat 1 buah, kemudian cabai keritingnya 5, kemudian cabai galak, cabai rawitnya 3, sama 2 siung bawang putih, kemudian kita rebus. Setelah ini akan saya blender, teman-teman.
Kemudian kita saring seperti ini dan kita masak hingga mengental. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih kental lagi, bisa tambahkan larutan tepung maizena dengan air sedikit. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula aren seperti ini. Kemudian kalau sudah mengental, kita bisa tambahkan sedikit himsat. Kemudian kita sajikan dimsum dengan saus yang saya buat tadi, atau teman-teman bisa menggunakan saus yang lain. Dan ini enak banget teman-teman dimsumnya. Dan ini kalau sudah dingin tidak alot teman-teman. Jadi kalau kalian mau makan tidak usah dipanasin lagi. Tapi kalau alot bisa dipanasin terlebih dahulu. Jadi saya tuh bikin siang jam 12-an itu sudah jadi. Tapi jam 5 sore saya makan, tidak saya panasin, tetap empuk, tidak alot. Dan seperti ini resepnya. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan sekian dulu video dari saya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Tunggu video selanjutnya ya. Assalamualaikum.